Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Agung Nugraha akan mempresentasikan tema masalah ekonomi makro. Nama kelompok Rifan Agung Nugraha, Maulana Malik, Irfan Hardiansyah, dan Farhan Ibatul Fauzan. Oke, langsung ke pendahuluan. Yang ke-1, latar belakang. Salah satu titik awal kelahiran ilmu ekonomi makro adalah adanya permasalahan ekonomi jangka pendek yang tidak dapat diatasi oleh teori ekonomi klasik. Masalah jangka pendek ekonomi tersebut yaitu inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Munculnya ekonomi makro dimulai dengan terjadinya depresi ekonomi Amerika Serikat pada tahun 1929. Depresi merupakan suatu malapetaka yang terjadi dalam ekonomi di mana kegiatan produksi terhenti akibat adanya inflasi yang tinggi, dan pada saat yang sama terjadi pengangguran yaitu tinggi pula. Sebagian diketahui bahwa negara Indonesia sedang dilandasi kritis ekonomi yang berlangsung sejak bertahun yang lalu. Yang ke-1, rumusan masalah. Dari uraian yang dikemukakan di atas, permasalahan yang akan dibahas pada makalah ini adalah apa itu inflasi, dampak inflasi Indonesia, perkembangan dan sumber inflasi, peranan bank sentral dan pemerintah dalam mengatasi inflasi ini. Yang C, tujuan. Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan makalah ini atau PPT ini adalah sebagian berikut. Yang ke-1, mengetahui tentang apa itu inflasi dan jenisnya, mengetahui dampak dan inflasi, mengetahui kondisi inflasi Indonesia, perkembangan dan sumbernya, mengetahui tindakan bank sentral dan pemerintah untuk mengatasi inflasi. Yang kedua, manfaat. Penulisan makalah ini atau PowerPoint ini diharapkan mampu memberikan manfaat, antara lain manfaat praktis. Hasil dari PowerPoint ini diharapkan dapat menguak dan menambah pengetahuan serta informasi mengenai inflasi serta kebajikan bank sentral untuk mengatasi manfaat teoritis bagi mahasiswa. PowerPoint ini diharapkan dapat memperkaya wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hardiansyah dari kelas G2 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah perekonomian makro. Asal mula perkembangan makroekonomi. Adam Smith pernah mengungkapkan tidak banyak pembuatan analisis mengenai masalah pengangguran, inflasi, dan ketidakstabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pasar bebas diperkirakan akan mampu membuat penyesuaian terhadap masalah-masalah tersebut. Dikutip dari John Maynard Keynes, penulis buku Greener Door of Development, Interest dan Money, yang menjadi landasan dari teori makroekonomi modern. Buku tersebut antara lain mengemukakan satu, kritik mengenai pendapatan ahli ekonomi klasik terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian. Kedua, menerangkan faktor utama yang menentukan prestasi kegiatan ekonomi suatu negara, yaitu pengangguran. Pengangguran agregat atau permintaan agregat, pembelaan masyarakat atas barang dan jasa. Personal pokok dalam perekonomian. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemampuan masyarakat meningkat. Masalah pengangguran. Pengangguran itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengangguran terdidik, yang kedua pengangguran terlatih, dan yang ketiga adalah pengangguran yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Pengangguran juga bisa dikemukakan suatu keadaan di mana seorang yang tergantung angkat kerja ingin mendapatkan pekerjaan namun belum memperolehnya. Sebab utama pengangguran adalah kurangnya pengeluaran atau permintaan kredit. Lanjut, persoalan pokok dalam perekonomian. 1. Masalah inflasi, suatu proses kenaikan barang-barang yang berlaku dalam kesatuan perekonomian. Inflasi dapat bersumber dari tingkat pengeluaran agregat,
lebih besar daripada kemampuan produksi atau pekerja-pekerja menurut kenaikan upah. Inflasi mengakibatkan mengurangi kemakmuran masyarakat dan mengurangi investasi. Kesalahan neraca pembayaran. Ada masalah yang empat yang ada dalam masalah tersebut, contohnya yaitu neraca. Perekonomian terbuka berarti suatu perekonomian mempunyai hubungan ekonomi dengan negara lain melalui ekspor dan impor. Definisi neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara lain ke negara lain, contohnya impor dan ekspor, dan dari dalam negeri ke luar negeri, seperti ekspor dan impor lah. Dua neraca penting dalam neraca pembayaran yaitu satu neraca perdagangan, yaitu perimbangan antara ekspor dan impor. Dua neraca keseluruhan, perbandingan total pembayaran ke luar negeri atau penerimaan dari dalam negeri. Maka definisi neraca pembayaran menunjukkan bahwa pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari dalam negeri. Alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi. Yang pertama, pendapatan nasional atau produk nasional, nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam periode tertentu. Sekian dari saya, Irfan Andesa. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. 1. Alat pengamat presentasi kegiatan ekonomi. Pendapatan nasional atau produk nasional. Nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam periode tertentu. PNB, produk nasional bruto, adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi warga negara suatu negara dalam periode tertentu. PDB, produk domestik bruto, adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk suatu negara dalam periode tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran masyarakat. Misal PDB real tahun 2014 adalah 120 triliun yang meningkat menjadi 126 triliun dan pada tahun 2015, maka tingkat pertumbuhan ekonomi 2015 adalah 126 per min atau 120 per 120 kali 100, hasilnya adalah 5%. Tingkat pertambahan kemakmuran. Untuk menentukan tingkat pertambahan kemakmuran perlu dihitung pendapatan per kapita di berbagai tahun. Misal, tahun 2014 jumlah penduduk 120 juta dan meningkat menjadi 122 juta pada 2015. Maka tingkat pendapatan per kapita 2014 adalah 120 triliun per 120 juta sama dengan 1 juta. Alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi. Tingkat pendapatan per kapita 2015 adalah 1,32 M. Dan pertambahan pendapatan per kapita pada 2015 adalah 3,3%. Tenaga kerja dan pengangguran. Perbedaan antara angkatan kerja dan penggunaan tenaga kerja sebenarnya. Angkatan kerja, jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan dua informasi, yaitu 1. Jumlah penduduk berusia 10 tahun, penduduk usia kerja. 2. Jumlah penduduk berusia 10 tahun dan tidak ingin bekerja, bukan angkatan kerja. Perbandingan antara angkatan kerja penduduk usia kerja dalam persen dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja. Cara menghitung pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Dalam suatu perekonomian terdapat 14,81.761 penduduk usia kerja. Namun yang termasuk angkatan kerja hanya 9,124
8,458 orang hanya 8,520,571 orang memiliki pekerjaan. Maka tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 6,3%. Jumlah pengangguran adalah 595,887%. Maka tingkat pengangguran adalah 6,5%. Negara dianggap telah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, kesempatan kerja penuh bila di tingkatan pengangguran kurang dari 4%. Tingkat inflasi berlaku tingkat perubahan harga yang berbeda menyebabkan perlunya dibentuk indeks harga. Untuk menghitung inflasi, indeks harga yang selalu digunakan adalah indeks harga konsumen, yaitu indeks harga yang barang-barang yang digunakan para konsumen. Langkah-langkah bentuk indeks harga: 1. Memilih tahun dasar, yaitu tahun yang menjadi titik tolak dalam membandingkan perubahan harga. 2. Menentukan jenis barang yang perlu harganya akan diamati untuk membentuk indeks harga. 3. Menghitung indeks harga. Misal, tahun dasar yang digunakan adalah 2001 untuk menghitung indeks harga pada akhir 2014. Ada jenis barang yang digunakan untuk menghitung indeks harga konsumen, yaitu selain diperlukan untuk mengumpulkan data perubahan harga, harus pula ditentukan relatif tiap kelompok barang dalam konsumsi masyarakat. Misal, kumpulan barang A sangat penting dalam masyarakat, pengeluaran meliputi 50% dari pengeluaran keseluruhan masyarakat, maka barang A akan diberi weight 50. Saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Alat pengamatan presentasi kegiatan ekonomi. Berdasarkan tabel di atas, nilai harga pada tahun 2001 adalah 250 dan pada tahun 2015 adalah 800, maka indeks harga pada tahun 2014 adalah 240. Indeks harga tahun 2001 adalah 100, maka antara tahun 2001 dan 2014 harga telah meningkat sebanyak 110%. Jika indeks harga pada tahun 2015 adalah 251, maka tingkat inflasi dapat dihitung. Tingkat inflasi 2015 adalah 4,6%. Neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Neraca pembayaran memberikan informasi mengenai A. Nilai dan perkembangan ekspor impor. B. Aliran modal jangka panjang, menggambarkan penawaran modal asing dan dilakukan ke suatu negara. C. Menunjukkan perimbangan mutasi keuangan dari satu negara ke negara lain, disebut neraca keseluruhan. Neraca keseluruhan yang negatif disebut defisit neraca pembayaran. Hal ini disebabkan diantaranya karena A. Jika ekspor, hal ini mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di dalam negeri dan dapat menyebabkan meningkatnya pengangguran. B. Jika pengaliran modal dalam jumlah besar ke luar negeri, kurs valuta asing menunjukkan banyaknya uang dari negara yang diperlukan untuk membeli satu unit valuta asing tertentu. Harga dari suatu mata uang asing. Neraca keseluruhan mempengaruhi kurs valuta asing, defisit neraca pembayaran dan menambah cabang valuta asing, maka nilai valuta asing akan menurun.
menstabilkan kegiatan ekonomi. Diartikan sebagai keadaan ekonomi di mana tidak ada pengangguran yang serius dan adanya kestabilan harga. Hal ini meliputi A. Tingkat pengangguran tenaga kerja yang tinggi. B. Tidak ada perubahan harga yang berarti. C. Terdapat keseimbangan antara ekspor dan impor serta lalu lintas modal dari ke negeri. Hal ini juga berarti menghindari fluktuasi yang tajam dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi dan yang teguh dan stabil ekonomi. Menghindari masalah inflasi sedapat mungkin menghindari inflasi yang tinggi dan berpotensi tidak terkendali sehingga mengganggu kestabilan sosial, politik, dan ekonomi. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh diperlukan dalam rangka menyediakan kesempatan kerja secara terus-menerus, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Untuk kebijakan makroekonomi, kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran. Pemerintah dengan maksud mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah tingkat bunga dengan maksud mempengaruhi pengeluaran agregat. Kebijakan segi penawaran. Kebijakan fiskal dan moneter dianggap sebagai kebijakan yang mempengaruhi pengeluaran agregat. Kebijakan dari segi permintaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menurunkan harga dan mutu yang lebih tinggi. Salah satu contoh kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan insomnes place, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntunan kenaikan pendapatan kerja. Hal ini tertujuan untuk mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Kebijakan ini menekankan untuk A. meningkatkan gairah untuk bekerja dan B. meningkatkan efisiensi kegiatan produksi dengan cara mengurangi pajak pendapatan atau memberi insentif kepada perusahaan yang melakukan inovasi atau menggunakan teknologi yang lebih canggih. Ersatz Ekonomi Indonesia. Istilah Ersatz diinspirasi oleh karya Yoshihara Kono, Tony Kyoto, The Series of Ersatz Capitalism in Southeast Asia. Kapitalisme adalah suatu aliran ekonomi yang berdasarkan pada persaingan bebas dan meningkatkan kreativitas dalam rangka mencari keuntungan pribadi sebesar-besarnya. Dua indikator ersatz ekonomi. Yang ke-1, terlalu banyak campuran dengan pemerintah sehingga ekonomi menjadi tidak dinamis dan menumbuhkan para pencari rente. Yang kedua, kapitalisme yang berkembang di Asia Tenggara tidak berdasarkan pada perkembangan teknologi yang memadai.